Ini adalah sebuah kisah tentang anak muda yang lahir dari keluarga miskin. Yang satu bernama Joni. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan, dan mereka tinggal hanya berdua. Sementara yang satu lagi bernama Jupri. Ia juga sama, lahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanya bekerja sebagai kuli tani. Joni dan Jupri adalah teman dari sekolah. Walaupun mereka berdua lahir dari keluarga kurang mampu, tapi mereka berdua bisa menyelesaikan pendidikan sampai SMK. John, aku mikir loh ya, ini kalau misalnya kita hidupnya di sini terus, ntar nasib kita juga nggak jauh beda sama orang tua kita dong. Lah ya wajar aja lah, emangnya kita bisa gitu jadi pejabat kalau bapak kita aja tukang kuli? Ya tapi kan seenggaknya kita udah lulus sampai SMK, beda sama orang tua kita yang cuma sampai SD doang. Ya emang mau gimana? Hah? Ujung-ujungnya kita juga sama aja, kerjanya di sini, di kampung. Kalau cari kerja aja sekarang susah. Ya aku sih maunya ke kota aja, merantau. Job, dengerin aku nih ya. Hidup di kota itu jauh lebih susah loh ya. Di sana tuh apa-apa mahal. Belum lagi kalau misalkan nanti dapat kerja, kerjanya gajinya kecil. Ya kalaupun gajinya kecil juga kan seenggaknya aku bisa belajar hidup di sana. Toh kalau misalkan aku kerjanya juga baik, pasti ada aja kesempatan yang datang. Job, emang kamu nggak ngeliat apa tuh si Saipul? Dia aja cuma 1 bulan doang loh kerja di Jakarta. Karena nggak kuat. Ya nggak apa-apa sih, aku mau coba dulu aja. 1 minggu kemudian, Jupri langsung berangkat ke Jakarta. Ia dijanjikan oleh teman ayahnya untuk bekerja di sebuah kantor percetakan. Dengan uang bermodalkan 1 juta rupiah untuk bertahan hidup, maka Jupri harus bisa mengatur uang tersebut sebelum ia mendapatkan gaji. Job, kamu besok jangan sampai telat ya kerjanya. Ini kontrakan udah saya cariin loh, sebulannya 400.000. Iya, makasih mas. Berarti besok saya ke kantor enaknya naik apa ya mas, kalau boleh tahu? Kamu besok naik kereta aja, habis itu naik angkot. Itu lebih hemat juga kok, enak. Oh iya, oke deh. Makasih mas. Pul, kamu tau nggak? Si Jupri nekat ke Jakarta loh. Hah? Emangnya dia bakal kuat ya kerja di Jakarta? Aku aja udah nggak sanggup loh. Kerjanya udah kayak orang gila, gajinya kecil. Dia sih bilangnya mau ngerubah nasib di sono. Yang ada mah nasib dia tambah susah, ya nggak? Iyalah, mending kerja di sini, di sawah sambil mancing, enak. Iya ya, udah kerja dapat ikan lagi kan. Kamu asalnya dari mana, Cok? Saya dari Solo, Pak. Oh, Solo. Ini ya berarti yang lagunya Bengawan Solo, riwayatmu iki. Tahu kamu gitu? Tahu Pak. Iyalah, kamu harus tahu. Kamu orang Solo asli masa nggak tahu? Berarti ini kamu baru lulus SMK ya? Iya betul Pak, saya baru lulus. Ya wis, berarti ini gak usah lama-lama lah ya. Kamu udah tahu kan apa yang mesti kamu kerjain? Iya Pak, saya udah tahu sih kurang lebihnya. Ya pokoknya gini ya Job ya, sebelum orang-orang pada masuk, kantor udah beres. Nah setelah orang-orang pada pulang, kantor diberesin. Kalau misalkan ada yang minta kopi, layanin aja ya. Oh iya, baik Pak. Ya udah, kamu masuknya besok aja ya. Sekarang udah kamu pulang aja lah, terserah kamu mau ngapain di sini. Mau lihat-lihat dulu area Jakarta, silakan, monggo tuh, banyak tukang pijet ya. Apa mau saya kasih tahu nih, ada nih rekomen 1 tukang pijet yang enak. Oh enggak usah Pak, enggak usah. Ya kan siapa tahu kamu pegel-pegel gitu kan, kemarin kamu di perjalanan lumayan lama kan? Oh enggak usah Pak, makasih. Saya juga nggak terlalu capek Pak. Oh iya, soalnya biasanya orang-orang sini tuh kalau habis gajian sering pada pijet. Oh gitu ya, berarti ini Bapak juga sering pijet ya? Iya, kalau saya sih ada yang mijetin ya, nggak usah ke tukang pijet. Oh gitu ya Pak, iya. Ya wis, sampai ketemu besok ya Jup ya. Oke, jangan sampai telat loh. Oke Pak, siap Pak, baik Pak. Ini adalah hari pertama Jupri bekerja. Setiap hari, dia bisa menghabiskan waktu 12 jam untuk bekerja. Karena memang jarak yang jauh dan dia juga selalu pulang paling terakhir. Di kantor tersebut, Jupri mendapatkan gaji 2 juta. Dan bagi Jupri, ini sudah cukup lumayan, walaupun pekerjaan dia sangat menguras fisik. John, kamu ikut Bapak aja ya, kerja jadi kuli bangunan. Enggak. Kalau ke sawah baru, aku mau. Apa, di sawah kerja apa? Hah? Kamu aja dari awal lulus sekolah sampai sekarang cuma bisa main-main doang lo ya? Ya udah sih Pak, orang yang lain aja masih belum pada kerja. Lah emangnya si Jupri belum kerja? Kalau dia sih udah berangkat ke Jakarta, nggak tahu kerja apaan. Ya udah kamu kerja jadi kuli bangunan aja, nggak usah ke Jakarta, ribet. Kayak gajinya gede aja di sono. Ya tapi kan kerja jadi kuli juga capek Pak. Belum lagi aku nggak bisa nyemen, nggak bisa malu, nggak bisa ngecat. Yang ada ntar aku ngerusakin rumah orang lagi. Ya kan ntar Bapak ajarin. Udah daripada kamu kerja di Jakarta, gak jelas. Ya udah ntar dulu aja lah Pak, ntar Joni mau nyari-nyari kerja dulu lah. Masa lulusan SMK jadi kuli bangunan, malu lah. Ya wes, terserah kamu. Awas aja kalau kamu gak kerja-kerja, Bapak seret kamu ya, suruh nyemen rumah orang. Mas, baru ya kerja sini? Iya Mas, saya baru masuk kerja kemarin. Oh, kenalin, saya Andre.
Saya tuh dulu ya sering lah ngobrol sama OB, akrab, nongkrong bareng gitu. Oh iya, salam kenal juga Mas, saya Jupri. Oh, berarti ini Mas baru lulus sekolah ya? Oh iya Mas, saya baru lulus SMK di kampung sana, makanya saya juga coba-coba cari kerja di sini. Akhirnya dapat juga, alhamdulillah. Oh, ada lah ya pengalamannya kalau lulusan SMK mah ya, seenggaknya bisa gitu komputer. Emang jurusannya apa Mas dulu? Multimedia Mas. Oh, berarti bisa lah ya, kayak ngedit foto, terus ngedit video atau desain. Bisa sih Mas, cuma karena nggak ada alatnya, jadi ya udah lama juga sih nggak megang komputer. Nah, berarti Mas mulai dari sekarang harus nabung supaya bisa beli alat ya. Kan gak mungkin juga loh kerjanya kayak gini terus lah, apalagi masih muda kan. Iya sih bener juga Mas. Ya udah, makasih Mas sarannya. Saat itu juga, Jupri semakin semangat bekerja karena dia ingin sekali mempunyai laptop. Namun, selama dia 8 bulan bekerja, ternyata sulit sekali untuk dia bisa menyisihkan uang. Karena memang, gaji yang ia dapatkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Aduh, ini masih kurang banyak ya duit. Kalau selamanya kerja di sini terus sih yang ada duit aku pas-pasan terus. Coba nih tak telepon si Jupri. Kayaknya dia betah ya di Jakarta. Loh, si Joni nelpon kenapa nih? Yo, halo John. Halo Job. Kamu gimana kabarnya di sana Job? Kayaknya kamu betah ya? Alhamdulillah, baik-baik aja si John di sini. Kamu gimana? Di sana kamu udah kerja? Ya kalau aku sih ya biasa, di sini kerjanya serabutan aja. Tapi kalau misalkan ada info-info loker, boleh dong Job, aku ikut. Serius? Ya udah kalau gitu nanti aku coba bantu cari ini. Iya, pokoknya apa aja lah Job di sono. Soalnya aku udah nggak betah banget nih di sini, disuruh jadi tukang kuli mulu sama si bapak. Oh ya udah, tapi kalau misalkan di sini kerjanya apa aja, mau kan? Iya, wis ora apa-apa. Yang penting tuh aku bisa kerja di sono. Ya wis. Nanti aku tak kabarin lagi ya John ya. Ya wis, makasih Job. Gak apa-apa lah kerja di sono daripada di sini malu jadi tukang kuli bangunan. Keesokan harinya, Jupri mendapatkan tawaran dari Mas Andre. Mas Jupri, mau nggak kalau misalkan kerja jadi editor? Punya teman saya. Boleh Mas, boleh banget. Iya, soalnya dia lagi butuh editor buat konten gitu. Oh iya Mas, kalau boleh tahu itu kira-kira butuh berapa orang ya? Satu aja sih, makanya kalau Mas Jupri tertarik ya langsung aja lamar sekarang. Iya sih, cuma kan kalau misalkan saya langsung keluar aja kan nggak enak Mas. Nah, kalau soal itu, kira-kira Mas Jupri ada nggak gitu teman dari kampung yang bisa gantiin Mas Jupri? Saat itu juga, Joni sudah berada di Jakarta dan dia tinggal di kontrakan dengan Jupri. Terus sekarang dirimu kerja di mana, Jup? Aku sekarang kerja sama konten kreator, jadi editor. Berarti aku kerjanya nyapu ngepel dong di kantor lama kamu. Ya nggak apa-apa, John. Kamu kerja dulu aja di situ. Nanti kalau misalkan di kantor aku butuh editor, baru aku rekomendasiin kamu. Ya wis lah, aku coba dulu nih jadi OB. Tapi aku nggak mau lama-lama loh, Jup. Capek soalnya. Iya. Mas, temennya Jupri ya? Yang gantiin? Oh iya Mas, saya temannya Jupri satu kampung. Ya. Ya udah. Yang semangat ya kerjanya. Ya Mas. Hari ketiga Joni bekerja, ia telat karena kebiasaan dia bangun siang di kampung masih terbawa sampai sekarang. Joni pun langsung mendapatkan teguran. Kamu telat kenapa hari ini? Iya Pak, maaf. Soalnya tadi saya ketinggalan kereta kedua. Si Jupri tuh dulu kerja nggak pernah telat loh, John. Ya, dia juga kerjanya rapi, bersih. Kamu disuruh ngepel aja nih masih berantakan kayak gini, kotor. Kamu bisa kerja nggak sih? Hah? Kerjaan apaan kayak gini? Gaji 2 juta doang, berangkat pagi pulang malam, sampai sini jadi babu. Udahlah, besok gak usah masuk lagi, keluar aja. Udah muak di sini. John, ini kamu udah jam segini nggak berangkat kerja? Orang kerja aku, males, keluar aja. Loh, kenapa? Ya itu kerjanya berat, jauh, terus gaji juga kecil. Gimana mau semangat kerja? Aduh, John, ini aku beneran gak enak loh sama mereka. Tapi kamu udah bilang kalau kamu keluar. Enggak, orang sudi lah aku. John, kalau kayak gitu kamu nggak ngehargain aku dong. Aku udah rekomendasi kamu loh ya. Kamu nggak bisa lah seenaknya keluar kayak gitu. Ah udahlah Jup, aku mau pulang aja ke kampung. Gak mau lagi aku ke Jakarta. Saat itu juga, Jupri sangat terbebani dengan keputusan Joni. Ia langsung menelpon dan meminta maaf kepada mantan atasannya. Aduh, ini sebenarnya saya nggak enak banget, Pak. Ini teman saya, si Joni, tiba-tiba pengen keluar kerja, Pak. Aduh, saya maaf banget nih, Pak. Aduh, beneran, Pak. Saya nggak enak, Pak. Nah kan, Bapak bilang juga apa? Kamu tuh gak bakal betah kerja di Jakarta ya. Udah gajinya kecil, kerjanya jauh, capek lagi. Mending di sini kamu jadi kuli bangunan. Setiap hari, Jupri bekerja dengan sangat serius, dan dia juga seringkali setelah pulang bekerja, lanjut untuk belajar, supaya dia bisa untuk tetap improve. Ia selalu teringat pesan dari ayahnya. Job,
kamu kalau udah kerja di Jakarta, udah nggak usah permasalahin gaji, nggak apa-apa gaji kecil, yang penting cukup buat makan dulu aja, ya. Nah, ntar begitu ada kesempatan baik yang datang, kamu ambil, lakuin yang terbaik, ya. Jangan lupa, kamu juga harus tetap belajar terus, ya, supaya nanti kalau ada kesempatan yang datang lagi, kamu udah siap. 1 tahun kemudian, kehidupan Jupri semakin berkembang. Di pekerjaan, dia telah mendapatkan tempat sebagai pemimpin tim produksi. Selain itu juga, ia juga mempunyai pekerjaan sebagai konsultan bagi brand maupun UMKM untuk kebutuhan promosi. Sementara Joni, ia mendapat sebuah hukuman sosial dari warga karena ia ketahuan mencuri ayam tetangga dan menjualnya untuk bermain slot. Iya, halo Pul, kenapa? Halo Job. Job, ini aku mau kasih info Job. Ini si Joni ketangkep Job gara-gara maling ayam. Kok bisa jadi maling? Ya itu Job, dia gara-garanya kecanduan main slot. Terus dia uangnya habis semua, akhirnya nekat nyuri ayamnya Pak Haji Samsul. Tuh kan, dia sih waktu kerja di sini nggak bener. Sekarang di kampung malah jadi maling. Ya udah Job, ini aku cuma mau bilang, aku ikut dong kerja di Jakarta apa aja deh. Soalnya kan kamu tahu sendiri, aku kan kemana-mana sama si Joni terus. Aku jadi malu sekarang kalau ketemu sama warga. Aduh, mabat nih Pul. Aku udah nggak bisa rekomendasiin orang-orang lagi deh. Aku udah kapok. Aku takutnya kejadiannya kayak si Joni tuh, aku sendiri yang malu ntar. Ya Job, bantuin aku dong Job, ini aku janji aku kerja apa aja deh, aku mau dah, gajinya kecil juga nggak apa-apa. Aduh Pul, maaf banget nih sekali lagi ya, aku nggak bisa beneran. Sebelumnya juga kan Joni ngomong kayak gitu. Job, serius nih aku Job, beneran, aku nggak bohong Job, aku mau kerja apa aja deh di Jakarta, beneran. Enggak Pul, beneran aku nggak bisa Pul. Maaf ya, ini aku lagi sibuk. Apa yang dikatakan Jupri memang pahit, tapi itu lebih baik bagi dirinya daripada reputasi yang selama ini ia bangun akan hancur demi membantu orang lain. Dan dari sini kita belajar, bagi Jupri, untuk memulai sesuatu memang harus dari langkah kecil dan memang melelahkan. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan panjang yang mungkin akan banyak hal baik yang belum terlihat. Sementara bagi Joni, hal sulit itu adalah sebuah hambatan. Ia tidak melihat perjalanan panjang. Ia lebih memilih untuk kembali ke tempat karena ia sudah menyerah di rintangan pertama. Dan itulah akhir dari sebuah perjalanan hidup masing-masing. Semua berawal dari apa yang mereka sudah mulai.